Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, pendengar setia radio Suara Mujahidin, Suara Perak Jaya, dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib. Bagi pendengar kita mungkin yang masih ada di rumah yang belum melaksanakan salat maghrib ataupun masih ada di jalanan, maka bersegeralah untuk melaksanakan kewajiban ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Anfal, berfirman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian dipanggil, yang mana pada amalan yang dilakukan itu adalah ada kehidupan, akan menghidupkan hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi, yang membolak-balikan hatinya ini, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyah ila nuril Islam. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bab kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu zikril mauti wa qisaril amal. Bab pentingnya kita mengingat kematian dan sedikit berangan-angan. Ayat yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu surah Ali Imran ayat 185, yang menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran terhadap amal-amalan yang dilakukan di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan zuhziha anin nar, akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka, dan akan memasukkan wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Yang keempat adalah Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia inilah mata'ul ghurur, perhiasan yang senantiasa memberdayakan manusia. Ayat yang kedua terdapat dalam surah Luqman, ya, ayat 34, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza tansibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Pada ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala, indahu ilmus sa'ah, yang memiliki pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
menemui Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu menanyakan tentang mahwal iman, apakah ini maksud dengan iman. Rasulullah menjawab rukun iman yang 6 ini. Kemudian beliau bertanya tentang rukun Islam. Rasulullah SAW pun menjawab rukun Islam itu. Dan beliau bertanya juga tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, man mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui tentang hari kiamat. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk Allah sampai yang paling dekat dengan Allah, para malaikat, tidak diberitahukan kapan terjadinya hari kiamat itu. Yang bertugas meniup sangkakala pun tidak tahu itu. Malaikat Israfil tidak tahu kapan hari kiamat itu. Ini supaya betul-betul rahasia ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dibuka kepada manusia. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini sangat luar biasa agar manusia ini senantiasa berhati-hati. Tetapi tanda-tandanya ada. Kalau tanda-tanda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimaksudkan kiamat kecil, tanda-tandanya sudah terlihat di mana-mana. Kalau kiamat besar ini belum terlihat tanda-tandanya. Seperti turunnya Nabi Isa, adanya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, munculnya api dari Yaman, kemudian terjadinya beberapa gerhana matahari, dan juga gerhana bulan. Matahari terbit dari sebelah barat, tenggelamnya sebelah timur. Tidak ada lagi yang menyebut kalimat Allah di muka bumi ini. Ka'bah dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu tanda-tandanya nampaknya belum. Tapi yang perlu kita khawatirkanlah kiamat kecil. Kiamat kecil adalah sebuah kematian. Karena kematian tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi kapan dia akan mati. Mungkin orang bisa melihat tanda-tandanya bahwa mungkin ya, tapi memastikan kapan, di mana, pada ayat ini kan diterangkan tidak ada satu pun yang bisa mengetahui. Dan memang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditetapkan di dalam rahim. Pada saat bayi berada di dalam rahim ibunya, begitu ditiupkan roh, di situ sudah dijelaskan kapan dia akan meninggal. Tapi apakah dia diberitahukan? Tidak. Kematian merupakan sebuah misteri. Jadi yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak boleh seseorang itu menebak-nebak hari kiamat terjadi tahun 2012 ya. Berarti setahun lagi hari kiamat ya. Masa ada hari kiamat orang bawa pesawat ya? Ya kan di film itu kan bawa pesawat ya? Pernah ngeliat? Dia tahu yang selamat ya? Gak ada pesawat pada saat itu. Jadi itu semuanya lah batil ya. Jadi pada saat itu betul-betul terjadi bumi ini sebagaimana dulu. Tidak ada lagi minyak, tidak ada lagi bensin, orang nggak pakai lampu lagi. Semuanya pakai kayu bakar. Bagaimana dengan kendaraan? Kendaraan nggak ada lagi. Kendaraan pada sudahlah kuda, unta, kerbau. Pokoknya akan kembali teknologi yang begitu canggih, itu akan sirna semuanya. Karena minyak bumi tidak ada lagi.
Ya, kita berdoa saja supaya tidak menemukan keadaan seperti itu, karena sangat menyulitkan. Yang biasanya orang pergi ke Jakarta mungkin 1 jam dengan pesawat, ini bisa berbulan-bulan kalau dengan jalan kaki ataupun naik kuda itu. Kemudian yang kedua, pada ayat ini Allah menjelaskan wa yunazzilul ghaitha, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan akan Allah turunkan hujan. Dari perakiraan cuaca boleh saja dia memperkirakan, oh ini akan hujan, ini perkiraan saja. Tapi kalau memastikan, tidak boleh memastikan sesuatu yang belum pasti. Karena yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau hitung-hitungan manusia, musim kemarau itu mulai dari bulan April sampai bulan Oktober ya. Setelah itu turunlah hujan. Perkiraan manusia. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui kapan akan terjadinya hujan. Oleh karena itulah pada saat kita mengadakan acara apa saja ya, jangan coba-coba kita pergi ke mana? Ke dukun, ke pawang hujan, supaya nanti tidak terjadi hujan. Gimana keberkahannya gitu ya? Apa dia tahu kapan turun hujan? Tidak ada yang tahu. Jadi cari sandingan-sandingan supaya untuk jaga-jaga. Orang melihat dia aja nggak tahu, mungkin saja nggak pernah sholat orang yang seperti itu. Bagaimana dia bisa mengetahui? Orang yang sholat, orang yang alim saja, nabi-nabi pun nggak tahu kapan terjadi itu akan turun hujan. Kapan berhentinya mereka nggak tahu semuanya. Kenapa kita zaman sekarang ini berani-berani kita melangkahi Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita sering membaca surah Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allah tempat bergantung gitu. Allah tempat bergantung. Udah yakin saja dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon kepada Allah supaya tidak turun hujan pada saat ada acara. Entah itu hajatan, menikahkan anaknya ataupun yang lain-lain. Kalau terjadi turun hujan, ya sudah. Mudah-mudahan dia membuahkan hujan barokah. Orang kan kadang-kadang mengatakan apes acaranya, turun hujan. Nah ini. Atau tiba-tiba terjadi angin keras. Jangan sampai kita pergi ke dukun yang bisa menahan angin. Tidak ada yang bisa kecuali siapa? Allah. Dan Allah pernah memberikan ilmu untuk menahan angin kepada Nabi Sulaiman. Bisa mengarahkan angin kemana angin. Gawat kalau zaman sekarang ini orang diberikan seperti itu. Dikit-dikit main angin. Nggak senang sama orang, atap rumah orang dicebol dengan tangannya dengan angin. Karena itu khusus ilmu-ilmu seperti itu diberikan kepada orang-orang yang memang betul bisa bertanggung jawab. Karena itu Nabi terhenti sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Nabi lagi. Kalau ada sekarang mungkin canggih-canggih gitu. Jadi apalagi zaman sekarang ini sangat luar biasa pikiran orang. Oleh karena itulah angan-angan manusia lebih cepat daripada angin. Ya, ya. Angan-angan manusia lebih cepat dari angin itu. Jadi melampaui sangat jauh sekali. Nah ini Allah mengatakan wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya hujan. Mungkin tanda-tandanya, oh ini banyak adanya awan yang sudah menumpuk, mungkin akan turun hujan. Mungkin, kalau pasti tidak ada yang berani memastikan. Sehingga seseorang ketika dia mengatakan kepada orang yang dilihatnya sangat bejat sekali gitu ya, tiba-tiba dia mengatakan gini, pasti Allah tidak mengampuni dosanya. Ketika itu Allah mengatakan, aku ampuni dosanya, engkaulah yang tidak aku ampuni. Karena memastikan sesuatu adalah hak Allah, bukan kita. Tidak boleh kita mengatakan kepada saudara kita itu dia kafir, padahal dia lagi sedang masih melaksanakan ibadat sholat. Dia munafik, nggak boleh. Kita bisa mengatakan mungkin pada dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Ada sifat-sifat kemunafikan. Kalau sudah munafik bahaya sekali. Ada pada dirinya sifat-sifat kekufuran. Orang yang melakukan perbuatan kufur belum tentu dia kafir.
Orang melakukan perbuatan syirik belum tentu dia seorang musyrik. Mungkin karena ketidaktahuannya. Demikian juga orang-orang yang suka mengingkari janji, suka berbohong, belum tentu dia adalah orang munafik. Mungkin karena ketidaktahuannya dia melakukan seperti itu. Karena itu jangan sampai memastikan sesuatu itu. Nah, ini tentang turunnya hujan, sekali lagi Allah yang mengetahui. Nah, wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Apa yang ada dalam rahim ibu. Ketika manusia sudah berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh. Kemudian ditentukan tentang ajalnya kapan, kemudian juga rezekinya, sengsaranya, bahagianya, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat terjadinya pembuahan antara sperma dengan ovum ini, mereka mengatakan adzakaran am unsa, laki-laki atau perempuan. Allah pun menyimpan ini. Malaikat tidak tahu laki-laki atau perempuan. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang bisa mengetahui laki-laki dan perempuan kalau sudah berumur 5 atau 6 bulan. Lewat USG gitu. Itu pun kadang-kadang salah juga. Jadi murni apa yang ada dalam rahim itu adalah Allah saja yang Maha mengetahui. Kita bayangkan 9 bulan atau 8 bulan bayi berada di rahim seorang ibu. Bagaimana dia makan, bagaimana dia bergerak, bagaimana itu. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui. Kemudian ketika dia keluar dari rahim, dia belum bisa apa-apa. Kalah dengan sapi gitu ya. Kalah dengan burung, kalah dengan ayam. Ayam baru keluar langsung bisa jalan. Kuda baru dilahirkan bisa berjalan. Tetapi manusia lebih cepat dari kuda. Gimana caranya? Bikin kendaraan namanya kican kuda ya. Kan lebih cepat daripada kuda kan. Manusia kepingin terbang, kalau burung kan baru lahir langsung terbang. Manusia lebih cepat lagi bikin pesawat ya. Ya kan lebih cepat daripada burung. Ngelihat ikan bisa berenang, manusia berpikir gimana caranya berenang ini. Bikin kapal ya. Lebih cepat daripada ikan-ikan itu. Memang sangat luar biasa. Allah memberikan akal manusia ini luar biasa untuk digunakan berpikir secara positif. Sekalipun pada saat lahir dia dikalahkan oleh binatang-binatang itu. Dia akan kalahkan. Baru lahir bisa berjalan. Manusia masih merangkak, masih iri, masih disuapin. Tapi ketika dia sudah dewasa, berfungsi akalnya, dia bisa mengalahkan makhluk Allah yang lain. Karena itu dia pantas menjadi khalifah ya. Pantas menjadi khalifah. Wahai bumi, wahai gunung, wahai langit, siapkah anda menjadi khalifah? Menerima amanah? Mereka mengatakan tidak siap. Karena itu, apa yang paling lebih berat dari bumi, Pak? Ada nggak yang lebih berat dari bumi? Ada nggak kira-kira? Kalau yang lebih cepat dari angin kan angan-angan manusia. Tapi kalau yang lebih berat dari bumi ada nggak? Ada. Beban manusia. Ya kan buktinya Allah menawarkan beban ini kepada bumi, kepada gunung, kepada langit. Gak ada yang mampu. Dipikulah beban berat ini oleh manusia. Bumi saja dipikul oleh manusia. Karena itu dia menjadi khalifah. Karena apa? Karena akalnya. Ada nggak yang lebih tinggi dari langit? Ada, Pak. Di atas langit ada langit lagi. Yang lebih tinggi adalah derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat tinggi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat. Ini disebut dengan daya cipta dan rasa manusia. Dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melampaui segala-galanya. Bahkan dia lebih mulia dari malaikat, tapi lebih sesat, lebih jelek dari binatang. Balhum adallu kal an'am. Mereka lebih sesat dan lebih rendah daripada binatang kalau dia tidak menggunakan akalnya dengan baik.
Nah, kembali kepada ayat ini, wa ya'lamu ma fil arham. Kan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim, apa yang terjadi gitu. Nah, yang keempatlah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia peroleh besok, baik di dunia ini. Besok apa yang akan kita peroleh? Nggak ada yang tahu gitu. Manusia boleh berencana dalam sekian tahun, jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Dia merencanakan sesuatu. Umur sekian, dia rencanakan betul itu. Tetapi ketika rencana itu sudah dilakukan, sudah disusun, ternyata semuanya meleset. Karena tidak ada yang mengetahui besok apakah dia masih hidup atau tidak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Sekarang mungkin masih sedang bicara-bicara, sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba besok sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang tahu. Dan apa yang akan dia peroleh di masa depan nanti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang kelima adalah seseorang tidak mengetahui di dunia mana, di bumi mana dia akan meninggal. Rasulullah dilahirkan di Mekah, meninggalnya di Madinah. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, di Palestina, mengembara kemana-mana, kemudian beliau meninggal dunia di Mesir. Sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, dilahirkan dia meninggal dunia di Syam. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada satupun yang mengetahui di mana seseorang itu akan meninggal dunia. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Demikian juga dia mau menjadi apa nanti pada masa depannya. Fa idza kunta kadzalika fa aksiril amal. Karena itu jangan terlalu banyak berangan-angan. Jangan terlalu banyak beramal. La tamuddan amal qawilan wa la taqul ana syab wa sawfa abqa zamanan tawila. Saya ini masih muda, enggak mungkin mati. Saya masih punya ini. Tidak. Berapa banyak orang yang masih muda telah mendahului kita ya. Anak kita baru lahir telah mendahului kita. Saudara kita masih muda lebih dari kita meninggal dunia juga. Orang yang sudah tua yang mungkin orang menganggap bahwa dia akan meninggal, ternyata belum meninggal ya. Banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari alam ini. Kita perhatikan bagaimana pohon kelapa itu. Ada kelapa yang sudah tua sekali, belum jatuh-jatuh juga. Ada yang baru muncul sudah jatuh. Supaya kita ini lebih banyak mempelajari atau melihat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita untuk senantiasa disuruh untuk waspada, mawas diri, karena kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja seseorang berada dan kapan saja. Apabila datang waktunya, tidak ada satupun orang yang bisa mengakhirkan. La yumkinu an yata'akhkhar daqiqatan, sekalipun hanya 1 menit, wa la yumkin an yataqaddam, demikian juga tidak mungkin dia akan dimajukan. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Munafiqun, wa idza jaa ajaluhum, apabila dia sudah datang ajalnya, tidak ada satupun yang bisa memajukan dan juga memundurkan ajal itu. Kita hanya memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana wa tawaffana ma'al abrar. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Masih juga ada ayat-ayat yang berisi tentang nasihat tentang bagaimana kita harus mengingat kematian. Kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita berikan kesempatan kepada jamaah kita. Barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol. Atau mungkin ada yang menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kiamat itu kan Allah menyediakan surga dan neraka. Surga dan neraka itu apa diperuntukkan untuk manusia dan jin? Terus bagaimana dengan hewan kan? Apakah semua akan dimusnahkan semua hewan itu bisa ditempatkan di surga? Apa neraka? Yang saya maksud ini surga diperuntukkan untuk siapa ya? Manusia atau jin? Jangan untuk hewan itu nanti posisinya di mana? Terima kasih. Iya, hewan-hewan di mana ya? Ada orang yang punya hewan kesayangan, apakah hewan saya juga masuk surga nanti gitu ya?
apakah semua hewan atau ada sebagian hewan yang masuk surga. Disebutkan dalam riwayat bahwa nanti anjingnya Ashabul Kahfi juga masuk surga gitu ya. Jadi karena dia ikut pada saat itu menjaga pemuda-pemuda yang sangat luar biasa ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di mulut gua ya. Sampai dia pun tertidur selama 309 tahun dan juga sama-sama dihidupkan oleh Allah dan kemudian sama-sama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, baik dari kalangan jin maupun manusia yang bertakwa, maka akan nanti dimasukkan ke dalam surganya. Adapun manusia dan jin yang ingkar, yang kafir, akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Nah, hewan-hewan ini, jadi hewan-hewan yang masih ada hak-hak, artinya pada satu hewan-hewan itu terzolimi, maka nanti mereka akan mengadu. Kambing yang tidak punya tanduk itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin mengadukan bahwa selama saya di dunia itu saya ditanduk oleh kambing yang punya tanduk itu. Pada saat itulah diambil pembalasan, dan setelah itu Allah mengatakan kuni turoban, jadilah kalian tanah. Demikian juga burung yang ditembak itu tadi datang membawa kepala manusia. Tanyakan kepadanya kenapa dia bunuh saya dulu. Hati-hati kalau orang yang baru beli senapan tidak menggunakan burung sebagai bahan percobaan. Kalau menembak untuk dimakan nggak apa-apa, tapi kalau menembak untuk percobaan, nanti burung itu akan datang membawa kepalanya. Digeret, orang itu akan digeret. Wahai Tuhan, tanyakan kepadanya kenapa dia membunuh saya dulu. Ini hewan-hewan ini nanti akan mengadukan. Orang yang suka ngadu ayam, ngadu jangkrik, ini nanti akan datang pada hari kiamat, membawa kepala manusia itu. Jadi digeret. Kemudian setelah dibalas, kemudian setelah selesai pengadilan Allah, kemudian mereka suruh jadilah kalian tanah semuanya. Jadi surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Sedangkan hewan-hewan nanti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di surga juga ada hewan-hewan? Wallahu taala alam. Baik. Yang lain? Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, bagaimana nanti di hari kiamat orang-orang yang mengambil harta masjid? Karena masjid punya, kan kita tidak tahu siapa yang punya uang di dalam masjid itu, kan banyak yang menyumbang. Terus nanti meninggal, bagaimana nanti cara untuk pergi meminta maaf? Karena ini kan uangnya umat. Bagaimana itu? Iya. Banyak ayat di dalam Al-Quran mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Rasulullah dalam hadisnya, man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irdahum. Siapa yang telah bersyahadat lain, maka kehormatannya akan dijaga, hartanya akan dijaga, demikian juga darahnya pun akan dijaga. Tidak boleh sembarangan membunuh orang Islam, demikian juga merampok hartanya, demikian juga menyebarkan aib atau memfitnahnya gitu ya. Jadi ini sama kepada sesama manusia. Nah, bagaimana dengan uang? Itulah uang masjid itu. Wah, ini dosanya sangat besar sekali gitu ya. Bagaimana dia bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah milik uang banyak ya. Tapi terjadi juga pencurian di masjid. Ada orang nyuri uang, kotak amalnya diambil gitu. Wah, ini dosanya sangat luar biasa gitu ya. Jadi apapun yang diperuntukkan untuk masjid, maka hendaklah betul-betul dioptimalkan untuk masjid. Nah, nanti bagaimana dia minta maaf ya? Ini sulit itu ya. Oleh karena itulah hakul adami, jadi hak-hak adami harus segera diselesaikan.
mungkin kita pernah melakukan itu, maka hendaklah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mungkin minta maaf kepada seluruh orang, kan nggak tahu siapa yang menyumbang itu. Kita memperbanyak amal kita, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak infak kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin bilang kepada pengurus masjid, mohon maaf ya, dulu saya pernah mengambil uang ini. Kemudian sekarang saya insaf, saya tobat, insyaallah saya akan bersedekah sekali. Ya, itu yang dilakukan, dan memperbanyak istighfar dan berniat untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena tidak ada dosa yang tidak terampunkan kecuali dosa syirik yang dibawa mati. Selama itu adalah dosa-dosa yang tidak syirik, insyaallah taala kalau seorang sungguh-sungguh bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya punya ringan, tidak berat. Sering saya dengar ceramah di masjid ini, masalah kita ini mati. Manusia mati ditampung di padang basrah untuk menunggu kiamat dunia. Nah, selesai kiamat dunia, maka roh kembali itu rohnya itu dikembalikan kepada jasadnya kembali. Nah, saya tanyakan di sini, kita kembali jasad kembali, apakah kita itu hidup seperti manusia sekarang ini? Apakah kita balita dulu baru tumbuh seperti ibarat kita tanam jagung sehingga besar? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, manusia itu mati, kemudian dilaporkan dulu kepada Allah rohnya. Apabila ada roh orang-orang yang beriman, dicatat di illiyin. Wama adraka ma illiyin, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi tempatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang kafir yang mati gitu ya, maka rohnya tidak diterima. Begitu masuk naik langit pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, taruh rohnya, catat amal kejelekannya di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Jadi sijjinlah catatan orang-orang fasik ya. Orang-orang kafir, ketika juga amalan-amalan dari syaitan dicatat di situ semuanya. Dan kemudian Allah mengatakan kembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Nah, semua roh-roh itu berada di jasad seseorang yang berada di alam barzah. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, mereka mendapatkan kehidupan. Nah, sekali lagi kehidupan alam barzah ini alam antara alam dunia dan alam akhirat. Ini semuanya alam gaib, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dalam jihad, mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka hidup? Kita tidak tahu. Kehidupan alam barzah adalah alam gaib, kita tidak mengetahuinya. Jadi apakah ketika kita misalnya kita berziarah kemudian kita ke sana kemudian mereka tahu kita datang? Tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya. Jadi alamnya sudah beda dengan kita. Alamnya sudah beda, alam barzah. Nah, nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis bahwa nanti mereka dibangkitkan seperti bapaknya. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam tingginya berapa meter? 60 hasta. Berarti 30 meter. Maksudnya ada berapa ini? Nabi Adam alaihissalam tingginya 30 meter. Sebutkan bahwa nanti manusia itu dibangkitkan seperti orang tuanya, seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka dibangkitkan semua dalam keadaan telanjang bulat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain? Rasulullah mengatakan, al-amru asyaddu bi an yanzura ba'dhum ba'dha.
perkara para rasul lebih dahsyat lagi, tidak sempat orang melihat satu dengan yang lain karena orang tenggelam dengan keringat-keringatnya. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai raqabah, sampai di lututnya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang sampai alzamahu, sampai di mulutnya, tenggelam dengan keringat-keringatnya karena saat itu matahari didekatkan qadra mil atau milaini, 1 mil atau 2 mil. Sangat luar biasa deh. Kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, mereka tidak merasakan panas. Ini keadaan yang sangat-sangat sulit sekali dia. Keadaan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beribu-ribu tahun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di manusia dibiarkan terombang-ambing pada saat itu. Sehingga semua manusia bingung menuju kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Nabi Adam mengatakan tidak bisa. Semua menuju kepada Nabi Ibrahim pun enggak bisa. Kepada Nabi Musa pun enggak mau. Nabi Isa pun enggak mau. Semua menuju kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW sujud di bawah Ar-Rasy dan Allah mengatakan silakan anda beri syafaat. Barulah mulai pertanyaan satu persatu. Dari mulai para nabi, pengikut Nabi, para sahabat, demikian juga kemudian umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, nahnul akhiruna awwaluna yaumal kiamat. Kita ini umat paling terakhir pada hari ini, dan hari kiamat paling pertama, artinya dihisab. Setelah para nabi kemudian didahulukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi seperti itulah. Jadi nanti orang itu akan dibangkitkan ya langsung besar, tidak sebagaimana mulai dari kecil lagi dia. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dosa-dosa kita terampunkan. Demikian juga dosa kedua orang tua kita dan juga orang-orang yang telah mendahului kita. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka dan kita dibimbing ke jalan yang benar dan kita dimasukkan ke dalam surganya dan mendapatkan ridhonya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.